caranya bagaimana? Ambillah waktu saat teduh saudara. Ya, beri waktu saat teduh. Disiplinkan saudara setiap hari, ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Ambil waktu untuk membaca Alkitab secara pribadi, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Bangunlah hubungan personal dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya selalu setiap kali, setiap hari, saya selalu memberikan waktu. Bu Indah juga memberikan waktu, lalu hanya bersama dengan Tuhan. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, menyembah Tuhan, berdoa, menanti-nantikan Tuhan apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Lalu kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, itulah cara kita itu membangun hubungan personal. Saudara betul-betul berdoa secara personal. Saudara menanti-nantikan Tuhan secara personal. Saudara menyembah Tuhan secara personal. Pak, saya hanya di ibadah. Saudaraku, ada waktunya kita beribadah bersama-sama. Ada waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ada waktunya kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi ingat, Tuhan itu ingin, ayo mojok dengan kamu. Mojok dengan kamu. Kita berdua saja. Yang lainnya sudah, yang lainnya nanti urusannya lain, kita berdua saja. Nah, Tuhan itu ingin seperti itu. Pada waktu Dia menghampiri Musa, Dia menghampiri Musa seorang diri. Dia menghampiri Abraham seorang diri. Artinya Abraham sendirian, Ishak sendirian, Yakub juga sendirian. Loh, ada waktunya Dia menampakkan diri kepada seluruh orang Israel, kepada bangsa-bangsa dan sebagainya. Tapi Dia Tuhan juga Tuhan yang menampakkan dirinya, menyatakan dirinya, berfirman, bercakap-cakap kepada orang demi orang. Nah, saya berharap ya saudara juga meresponi, oh kalau begitu ya Tuhan itu mau saya itu mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Nanti kita akan lihat pada bagian terakhirnya. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berurusan pribadi dengan saya dan saudara semuanya. Kalau yang pertama tadi Dia katakan bahwa Dia yang berinisiatif, ya, membangun hubungan pribadi dengan kita semuanya. Kemudian Dia juga tidak keberatan namanya disandingkan dengan nama Abraham, nama Ishak, nama Yakub, nama saudara semuanya. Dia juga Tuhan yang rendah hati. Dia Tuhan yang rendah hati. Amen. Yang artinya saudara tidak begini, aduh Pak, saya tidak bisa ketemu Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak bisa ketemu Tuhan Pak, mungkin Bapak Pendeta bisa menjadi perantara saya, mungkin menjadi perantara saya. Tidak, saudaraku. Dia bukan Tuhan yang memposisikan lebih tinggi daripada saya dan saudara, meskipun sejatinya Dia jauh lebih tinggi, tapi Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Amen. Dan sebagai seorang manusia Dia mengambil rupa seorang hamba, dan sebagai seorang hamba manusia Dia taat sampai mati di kayu salib, supaya saudara dan saya tidak punya hambatan apapun, tidak punya halangan apapun untuk kita itu menyapa Tuhan, kita itu berdoa dalam keadaan apapun, dimanapun saudara berdoa dalam situasi apapun, dalam saudara tidak harus perlu pakai jas dan sebagainya untuk berdoa, bahkan saudara di pojok kamar dengan pakaian yang sederhana, Tuhan itu tidak keberatan ya untuk membangun ya hubungan pribadi dengan setiap saudara. Cara praktisnya, saudara akan tanya, Pak, cara praktisnya bagaimana saya itu bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan saya itu nyatu dengan Tuhan? Yang pertama, sadari kebenaran firman Tuhan ini. Lalu yang kedua, sadari dalam setiap apa yang saudara lakukan, akui dan mengandalkan kepada keberadaan Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan.
Lalu yang ketiga, saya tetap mendorong saudara punya waktu personal secara khusus dengan Tuhan. Meskipun saudara bisa berdoa sambil makan, saudara bisa berdoa sambil kerja, saudara bisa berdoa sambil mengemudikan mobil, tapi bagaimanapun juga waktu pribadi dengan Tuhan itu adalah waktu yang tidak tergantikan. Tidak ada urusan lain, tidak ada urusan dengan orang lain, hanya saudara dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, bahkan kita bisa ungkapkan semua isi hati kita, lalu membaca firman Tuhan dengan tidak terburu-buru, merenungkan firman Tuhan, karena firman inilah yang menjadi pikiran dan isi hati Tuhan. Amin.